Di tengah peradaban yang terus maju, terdapat sebuah wilayah yang sangat diberkati. Kabupaten Kupang bukan sekedar satu titik kecil di peta Nusantara, melainkan detak jantung perjuangan dan semangat yang tidak pernah pupus. Di sini, keberagaman tidak saja mempersatukan, tetapi darah yang mengalir denyut pembangunan kita. Sebagai daerah terluas kedua setelah Sumba Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah Kabupaten Kupang meliputi Pulau Semau, beberapa pulau kecil yang tidak berpenghuni, dan sebagian besar wilayah Pulau Timur bagian barat. Tercatat di tahun 2024, jumlah penduduk mencapai 380.212 jiwa, berasal dari beragam etnis, budaya, dan agama. Masyarakat hidup berdampingan secara rukun dan damai di 160 desa, 17 kelurahan, dan 24 kecamatan, menjadikan salah satu kabupaten yang paling nyaman dihuni. Dikarenakan posisi geografisnya yang sangat strategis, Kabupaten Kupang menjadi gerbang penghubung atau connection point yang sangat vital bagi distribusi barang dan jasa tidak hanya di Pulau Timur, tetapi sampai negara tetangga Timor Leste dan juga untuk kawasan Timur Indonesia dan mancanegara. Di bawah kepemimpinan Bupati Kupang Bapak Yosef Le DSH dan Wakil Bupati Ibu Arum Obetitu Eki SRs MRs, Kabupaten Kupang ditargetkan untuk terus bertumbuh dan bergerak maju menuju Kabupaten Kupang Mas. Visi besar ini teraktualisasi melalui 5 misi pembangunan yang kemudian dioperasionalisasikan dalam 8 asa pembangunan, meliputi pendidikan unggul, kesehatan berkualitas, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya lokal, pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dan inovatif, infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan dan terintegrasi, serta swasembada pangan dan air. Aktualisasi visi, misi, dan 8 asa pembangunan melalui beragam kebijakan dan program unggulan daerah merupakan upaya nyata pemerintah Kabupaten Kupang mewujudkan Kabupaten Kupang yang sejahtera, makmur, berakhlak, dan berdaya saing. Tahun 2025 merupakan momentum penguatan pembangunan di Kabupaten Kupang. Indeks pembangunan manusia menunjukkan tren peningkatan, mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang semakin baik. Laju pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan tren positif, di mana sektor pertanian sebagai penopang utama. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan serta angka pengangguran terbuka terus menurun. Capaian pembangunan ini tentu saja menghadirkan semangat sekaligus tantangan untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan yang berdampak bagi kemakmuran dan kesejahteraan di Kabupaten Kupang. Komitmen pembangunan juga mendapat rekognisi atas berbagai inovasi kebijakan yang telah diimplementasikan sepanjang tahun 2025 di bidang tata kelola pemerintah, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Kabupaten Kupang diganjar sederet penghargaan di tingkat provinsi dan nasional. Di antaranya Indonesia Inspiring Figure dipersembahkan oleh The Ones Magazine, Pos Kupang Award 2025 untuk kategori penguatan lembaga keagamaan, penghargaan Indonesia Innovation Excellence Award, dan penghargaan Universal Healthy Conference Award. Tahun 2026, komitmen pemerintah tetap kokoh untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan pembangunan yang berkualitas. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur layanan dasar, akses kehunian, sanitasi, dan air minum yang layak diperluas, ruang kelas direvitalisasi, fasilitas kesehatan diperbaiki, serta konektivitas antar wilayah ditingkatkan. Menatap tahun 2027, pemerintah Kabupaten Kupang melangkah dengan visi yang tajam, mengusung tema percepatan transformasi ekonomi lokal berbasis hilirisasi, infrastruktur berkelanjutan, dan SDM berkualitas menuju Kabupaten Kupang Mas. Kita bersama-sama merumuskan rencana kerja pemerintah atau RKPD tahun 2027. Fokus kita jelas, memperluas cakupan intervensi program dan meningkatkan kualitas layanan agar tidak ada satupun masyarakat Kabupaten Kupang tertinggal dalam gerbong pembangunan ini. Sebuah rencana besar lahir dari diskusi yang panjang. Berbagai tahapan telah kita lewati bersama. Satu hal yang pasti, formulasi kebijakan dan determinasi program dimulai dari aspirasi masyarakat.
melalui musrenbang desa kelurahan, dilanjutkan dengan forum musrenbang tingkat kecamatan yang terselenggara sejak tanggal 20 Februari sampai dengan 6 Maret 2026. Kita menjemput aspirasi dan asa masyarakat secara bottom up. Tidak itu saja, setiap anggota DPRD mewakili daerah pemilihan diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan pokok-pokok pikiran sejak tanggal 6 sampai 28 Februari 2026. Semuanya terintegrasi secara baik melalui kanal SPDI RI. Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD dilaksanakan pada 13 Maret 2026 agar pemangku kepentingan termasuk lembaga mitra dan masyarakat sipil dapat berkontribusi secara ide, gagasan dan masukan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD tahun 2027. Selanjutnya semua usulan diverifikasi dan ditelaah secara teknokratik oleh perangkat daerah, diselaraskan dengan RPJMD dan prioritas pembangunan nasional melalui forum perangkat daerah yang telah terselenggara pada tanggal 31 Maret sampai 1 April 2026. Dan hari ini di lantai 2 kantor Bupati Kupang, kita tiba di puncak proses deliberasi Musrenbang RKPD Kabupaten Kupang tahun 2027. Inilah perpaduan pendekatan bottom up, partisipatif, politis, teknokratik, dan top down untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti dan program pembangunan yang responsif serta akuntabel. Disinilah secara besar ditentukan untuk peradaban yang lebih maju di hari esok. Mari kita wujudkan narasi kemajuan ini dengan penuh integritas dan semangat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yan Nirvana. Saya salah satu warga perumahan 2100 dan perumahan lama, perumahan 281. Jadi memang ini kondisi jalan kami. Jadi jalan ini saya tinggal dari tahun 2014 di tempat ini. Jalan memang agak susah. Di saat kalau musim hujan walaupun hanya 2 kilo lebih, tapi kalau musim hujan otomotif tidak bisa lewat. Ini karena sudah musim panas, jadi walaupun lubang-lubang kami bisa lewat. Tapi kalau musim hujan tidak bisa lewat karena dari luar air bawah lumpur dari luar tempel di jalan, jadi kita tidak bisa lewat kalau musim hujan. Maka harapan kami, karena kebetulan saya penasehat RT 22, kami sangat mengharapkan agar pemerintah bisa dapat memperhatikan daerah ini. Apalagi akses perumahan 2100 ini sangat membutuhkan jalan yang mungkin bisa mendukung akses keluar masuk ke perumahan 2100. Mungkin itu harapan kami, baik itu kepada pemerintah daerah, tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Jadi itu salah satu harapan kami, karena walaupun akses jalan kami dari sini ke kantor bupati, sebenarnya jalan normal hanya hitung 10-15 menit kami sudah sampai. Tapi karena dengan kondisi jalan ini ya dia bisa setengah jam, 40 menit sampai 50. Jadi itu yang kami harapkan, untuk pemerintah bisa membantu kami agar jalan ini di musim hujan kami bisa akses masuk keluar bagus. Itu yang kami harapkan. Terima kasih. Salam sehat untuk pemerintah baik dari tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Terima kasih. Dari perencanaan yang bersinergi, capaian terukur, hingga pembangunan berkelanjutan. Bersama kita wujudkan visi, misi, dan 8 asa pembangunan untuk Kabupaten Kupang yang kita cintai.